gengs, apa kabar kalian? Gak lagi stres kan? Oke, ketemu lagi bersama saya Iyuni Keweten. Di kesempatan kali ini saya akan membahas singkat seputar Rote, kehidupan dan budaya masyarakat Rote. Jadi bagi kalian yang penasaran atau yang mau berkunjung ke Rote atau bahkan yang belum mengenal Rote, wajib banget buat nonton video ini. Selamat menonton. Pulau Rote atau Pulau Roti berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di beranda selatan Indonesia. Yaps, benar sekali, Pulau Rote adalah pulau terselatan dari Indonesia. Pulau Rote dan pulau di sekitarnya itu berstatus sebagai Kabupaten Rotendao. Asal-usul nama Pulau Rote. Kenapa sih namanya Rote? Nah, konon ceritanya menurut legenda di abad ke-15 ada seorang penjajah Portugis mendaratkan perahunya di sebuah desa di Rote bagian timur. Beliau menanyakan nama pulau ini kepada seorang nelayan di tempat itu, tetapi nelayan itu mengira bahwa yang ditanya adalah namanya dan dia menyebut Rote. Penjajah Portugis itu pun mengira bahwa yang dimaksud si nelayan itu adalah nama pulau ini. Jadi singkat cerita, nama Pulau Rote terjadinya karena kesalahpahaman. Pulau Rote juga mendapat julukan Nusa Lontar. Kenapa Nusa Lontar? Karena di Rote banyak sekali tanaman lontar dan ciri khas dari Rote itu budidaya lontar. Masyarakat di sini menjadikan lontar sebagai salah satu sumber mata pencarian mereka. Jadi mereka mengolah pohon lontar seperti menyadap air nira, air lontar itu untuk menjadi bahan makanan. Itu seperti gula lempeng, gula semut, atau gula air. Nah, itu mereka jual. Nah, ada juga kue cucur namanya. Itu bahan dasarnya juga dari gula air, yaitu air nira yang sudah diolah. Jadi kalau tidak ada gula air, itu kue tersebut tidak akan jadi begitu. Nah, secara tradisional yang dapat menyadap air nira itu hanya dilakukan oleh pria dewasa. Nah, mereka itu mulai menyadapnya itu dari jam 3 pagi. Tetapi tanggung jawab mereka sebatas hanya menyadap air nira. Selebihnya itu akan diberi tanggung jawab kepada wanita. Jadi wanita lah yang akan mengelola. Nah, pohon lontar ini tidak hanya digunakan untuk mengolah sebagai bahan makanan, tetapi sebagai anyam-anyaman dan bahan bangunan. Kalau anyam-anyaman itu daun lontar digunakan untuk menganyam tikar, haik, bakul, topi, tas, payung, nyiru, dan ada beberapa lagi. Nah, sekedar informasi, bakul itu menyerupai bokor, tetapi bagian dinding itu lebih tinggi dan bakul itu digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Sedangkan nyiru itu berbentuk seperti dulang, tetapi di bagian pinggirnya itu juga tinggi, tetapi dia lentur, tidak begitu kaku. Digunakan untuk menapis beras. Menapis beras itu untuk memisahkan beras yang sudah bersih dengan kulit ari padi yang dimol. Seperti itu, jadi membersihkan beras. Nah, kalau pohon lontar itu tidak dianggap sebagai hanya pohon, tetapi dia punya nilai tinggi untuk masyarakat Rote. Karena dari pohon lontar terciptalah alat musik tradisional Rote, yaitu sasando, dan digunakan untuk menganyam atau membuat topi tilangga untuk pria Rote. Nah, topi itu tidak hanya topi, tetapi dia melambangkan wibawa dan kepercayaan diri seorang pria Rote, begitu. Uniknya, dari topi itu memiliki antene yang tingginya 40-60 cm. Nah, kalau topi tidak hanya dibuat untuk seorang laki-laki, tetapi untuk perempuan, dan namanya itu tiileo. Seperti itu. Jadi untuk pohon lontar itu punya nilai tinggi di masyarakat Rote. Nah, berbicara tentang mata pencarian Rote,
masyarakat Rote tidak hanya berpatok pada pohon lontar saja, tetapi masyarakat Rote juga memiliki mata pencarian bertani, beternak, dan sebagai nelayan. Kalau untuk bertani dulu itu masyarakat Rote menanam padi, jagung, turis. Nah kalau di masa kini sekarang masyarakat Rote sudah bertani bawang, cabai, dan sayur-sayuran lainnya gitu. Dan itu dilakukan oleh masyarakat yang tinggalnya di pegunungan. Nah kalau untuk masyarakat yang di sekitar laut ya, mereka sumber mata pencarian mereka adalah nelayan gitu. Nah saya akan membahas melanjutkan dengan pakaian adat. Nah pakaian adat Rote itu unik sekali. Dia memiliki corak bunga dan serta geometris. Nah kalau untuk wanita disebut sarung, sedangkan laki-laki disebut selimut. Nah kalau selimut itu karena panjang dan dia hanya diikat sebatas pinggang. Di bagian kiri kanannya itu ada rumbai. Nah jika memakai itu dilengkapi dengan salendang dan topi tiilangga itu. Nah itu digunakan di beberapa acara adat. Kalau dulu yang dapat memakai topi tiilangga itu hanya tua-tua adat atau maneleo atau kepala-kepala pemerintah, tapi untuk sekarang siapapun bisa pakai menurut kebutuhan lah. Kalau untuk perempuan sarungnya itu dipakai sebatas ini sampai di mata kaki dan dilengkapi dengan salendang, bula molik. Bula molik itu bentuknya seperti mahkota, tetapi dia berbentuk bulan sabit dan di setiap sisinya itu ada seperti bintang itu terbuat dari lempengan besi tapi berwarna perak atau emas. Dan di perempuan juga dilengkapi dengan ikat pinggang yang terbuat dari perak atau emas juga. Nah ada aksesoris yang melengkapi itu anting, kalung, cincin, dan gelang, ditambah dengan habas. Ya, sesuai lah kalau mau dipakai itu untuk kebutuhan adat yang mana dulu begitu. Selanjutnya ada ciri khas budaya Rote, yaitu gotong royong. Nah gotong royong di Pulau Rote ini tidak hanya gotong royong untuk membersihkan lahan atau membuat lahan baru untuk masyarakat yang bertani, atau membuat pagar, atau membantu masyarakat membuat rumah atau membersihkan lingkungan, tetapi gotong royong ini juga termasuk sebagai tu'u. Nah tu'u ini untuk di daerah Rote itu cara kerjanya atau cara kerjanya itu gotong royong dalam pengumpulan dana kepada si pelaksana adat itu. Maksudnya ketika dia melakukan adat itu, tergantung dia melakukan adat untuk mau tu'u belis atau tu'u pendidikan. Kalau tu'u belis itu untuk mau melangsungkan pernikahan, sedangkan tu'u pendidikan itu untuk pengumpulan dana untuk membayar biaya sekolah, seperti itu. Nah kalau untuk tu'u belis, tu'u itu punya ketentuan wajib sekali untuk mengembalikan. Nah si pelaksana yang melakukan itu, dia wajib mengembalikan dana kepada si pemberi. Jadi mengembalikan itu tidak seperti membayar utang, jadi kapan saja membayar, tapi untuk mengembalikan itu harus melalui proses adat lagi. Seperti ada yang melakukan adat untuk tu'u juga, jadi dia akan mengembalikan di proses itu, di acara adat tersebut. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ada nih yang berbicara tentang belis nona Rote itu mahal. Nah kalau untuk belis nona Rote itu tidak punya standar tertentu, harus bayar berapa, harus dikasih nilai berapa, tetapi semua itu tergantung pembicaraan adat. Pembicaraan adat itu meliputi maneleo, kepala pemerintah, dan keluarga. Tetapi untuk belis nona Rote atau belis perempuan Rote itu ada beberapa tingkatan. Jadi tingkatannya itu yang pertama wanita yang usianya sudah matang dan dipinang.
yang kedua gadis belia, yang ketiga wanita yang pasangannya sudah meninggal atau bercerai, yang keempat wanita yang ikut lari atau mengikuti si pria sebelum acara adat dilaksanakan. Nah itu tingkatan uang belisnya itu beda-beda ya, tidak sama begitu. Dan uang belis itu tergantung dari pembicaraan adat. Nah tergantung juga dari si pria bagaimana dia membawa diri kepada si keluarga wanita, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir berpikir bahwa belis nona atau perempuan rote sangat mahal. Tidak seperti itu. Oke, kita akan membahas secara tradisional. Di rote juga ada golongan sosial. Nah yang paling tinggi itu adalah Maneleo. Dia sebagai pemimpin dan ada didampingi oleh Leovetor. Nah Leovetor ini adalah jabatan penghormatan kepada si istri Maneleo. Nah secara tradisional dulu Maneleo itu mengurus urusan spiritual, sedangkan Leovetor mengurus urusan duniawi. Tetapi di masa kini karena pemerintahannya itu tidak berbentuk kerajaan raja, tetapi sudah kepada kabupaten bupati, pemerintah masa kini. Jadi untuk jabatan Leo itu dipersempit wilayahnya. Jadi Maneleo itu akan hanya mengurus masalah adat dan hanya di klannya sendiri. Jadi hanya pada suku-suku yang termasuk pada klannya saja. Dia tidak dapat mengurus di klan lain atau di Leo lain, seperti itu. Dan secara tradisional dulu itu masyarakat Rote menganggap sosok pencipta itu dengan sebutan Lama Tuak. Nah Lama Tuak itu dilambangkan sebagai memberi berkat, pemelihara dan pengatur. Nah itu dilambangkan tiga tiang. Tetapi di masa kini masyarakat Rote sudah menganut agama Kristen, Islam dan Hindu. Mungkin itu saja atau pembahasan singkat kita tentang kehidupan Rote dan budayanya. Jadi mungkin kalau kurang lengkap atau kalian ingin bertanya, kalian bisa komen atau chat saya di Instagram saya IKWeten. Atau mau lebih jelas kalian bisa searching di Google, ada banyak makalah dan jurnal di situ yang dapat kalian baca. Nah, mungkin sampai di sini saja. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.